Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat dan kalian semua tetap semangat. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah virtual kita. Dan kita akan mulai ibadah kita akan mulai dengan bersaat teduh. Mari anak-anak semua, kita ambil sikap untuk bersaat teduh. Anak-anak, hari ini Ibu tidak sendiri. Ibadah kali ini Ibu Ika ditemani oleh teman kita Richard Christian Tambunan yang juga akan melayani kita ibadah hari ini dan mengiringi musik kita hari ini. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sungguh besar. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan selalu melindungi kita. Nah anak-anak, hari ini kita akan mulai ibadah kita akan menyanyikan lagu Si Semut, dan kita akan bergirang bersama, mendengarkan dan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sudah siap? Mari kita mulai menyanyikan lagu ini dan menaikkan pujian ini untuk Allah yang Maha Besar. Mari Richard. Memuji Tuhan di lagu berikutnya, kita mau berdoa dulu. Mari berdoa, ambil sikap berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari lepas hari Engkau selalu menjaga dan menyertai kami Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, di ibadah virtual kami hari ini Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Berkatilah kami Tuhan satu persatu, hadirlah dalam hati kami Tuhan. Pimpinlah ibadah kami hari ini Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan menaikkan lagu pujian yang kedua, Saya Bergirang. Nah, kalau mau menyanyikan lagu ini, kita bergirang juga ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan agar Tuhan senang. Mari Richard. Ayo anak-anak, semangat ya. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekali lagi, saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Musiknya saja. Semangat ya anak-anak. Ayo yang di rumah, supaya semangat, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Siap-siap, habis musiknya kita nyanyi dengan semangat. Boleh sambil bertepuk tangan di rumah. Ayo kita mulai. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cuan Tausani. Namun sebelumnya, kita akan menaikkan satu pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari anak-anak kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, bimbing setiap kami, anak-anak-Mu boleh mengerti, memahami dan melakukan segala kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, pada hari ini ibadah kita firman Tuhan dari
1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga yang ke-18. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga yang ke-18. Hari ini ibadah kita dengan tema mempercayai Allah ketika hal-hal buruk terjadi. Siapakah tempat kita berlindung? Jawabannya adalah Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita takut? Bersandar kepada Tuhan. Mengapa kita merasa aman? Ya, karena Tuhan pandu kita. Terkadang kita tidak percaya kepada Allah karena hati dan pikiran kita sedang takut atau sedih karena sesuatu. Namun sangat penting bagi kita untuk mengingat bahwa Allah kita yang berkuasa tidak pernah meninggalkan kita. Ia tahu bahwa kita lemah dan benar-benar bergantung padanya. Bahkan ketika hal-hal buruk terjadi, kita dapat mengandalkan Allah untuk menyertai kita, menuntun dan melindungi kita, memenuhi hati kita dan pikiran kita dengan penghiburan dan pengharapan. Allah ingin agar kita belajar percaya kepadanya, mengingat bahwa Ia memegang kendali atas segala sesuatu dan mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang terbaik bagi kita. Kita bisa pelajari pada hari ini firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19, yaitu tentang seorang Nabi Elia. Nabi Elia mempelajari kebenaran ini, yaitu bahwa Allah mengajarkan sesuatu hal pada Nabi Elia ketika hal-hal buruk terjadi pada sang nabi. Ya, kita lihat ya. Elia adalah nabi Allah yang diutus untuk berhadapan dengan Raja Ahab, Ratu Isabel, dan umat Israel. Pada masa itu adalah raja dan ratu itu tidak menaati perintah Tuhan dan mencoba menghentikan umat Allah untuk menyembah Allah. Sebaliknya mereka ingin bahwa orang-orang Israel itu memuja dewa-dewa palsu, yaitu bernama Baal. Kita lihat, Nabi Elia dibimbing oleh Tuhan menantang kekuatan Baal. Ketika ia mengumpulkan orang-orang di Gunung Karmel, ia berkata, "Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal itu, ikutilah dia." Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi Elia. Terus, nabi-nabi palsu, yaitu nabi-nabi Baal, mulai berdoa agar Baal menurunkan api ke altar mereka. Namun tentu saja Baal tidak dapat melakukan apapun karena dia bukanlah Allah yang sebenarnya. Tetapi ketika Elia memanggil Tuhan untuk mendatangkan api dan menunjukkan kepada orang-orang yang berkumpul di sana bahwa dialah satu-satunya Allah yang sejati, Tuhan mengirimkan api untuk membakar segalanya. Orang-orang yang melihat mujizat itu tersungkur ke tanah dan berteriak, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Lalu nabi-nabi Baal ditangkap dan dibunuh. Raja Ahab menceritakan itu kepada Ratu Isabel, semua yang terjadi, dan Isabel sangat marah. Ia mengutus seorang pembawa pesan kepada Elia dan mengatakan bahwa ia akan membunuh Elia esok hari. Saat Isabel mengatakan hal tersebut, bagaimana responnya Elia? Rupanya respon Nabi Elia yaitu takut dan lari untuk menyelamatkan nyawanya. Elia melarikan diri ke Horeb. Setelah mengetahui ancaman Isabel, Elia melarikan diri. Di kota Betseba, di sana ia meninggalkan pelayannya dan pergi ke padang gurun sendirian. Dengan perasaan yang kalut, Elia duduk di bawah pohon ala dan berdoa, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Nah, anak-anak, menurut kalian mengapa Elia begitu putus asa? Ya,
Pada saat ini Elia merasa gundah karena meski Tuhan telah mengalahkan Baal, tadi di awal kita bisa melihat bahwa Allah telah mengalahkan Baal, yaitu Ahab dan Yezebel, para pengikut Baal masih berkuasa di Israel. Elia memutuskan bahwa pekerjaannya sia-sia, dan oleh sebab itu ia tidak pantas untuk hidup. Nah, itulah kenapa dia gundah gulana, bahwa Raja Ahab dan Yezebel itu dan beberapa pengikutnya masih berkuasa di Israel, sehingga Elia di situ merasa gundah. Terus Elia tertidur di bawah pohon ara itu. Kemudian sesosok malaikat yang diutus oleh Allah menyentuh dan berkata, "Bangunlah dan makanlah." Apakah yang Allah sediakan bagi Elia? Allah menyediakan roti bakar dan kendi berisi air. Elia memakan dan minum apa yang disediakan Allah dan berbaring lagi. Setelah beberapa waktu, malaikat Tuhan datang kembali dan menyentuh dia dan berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka Elia makan dan minum lagi dan merasa kuat. Ketika Elia dipersiapkan untuk perjalanan, kira-kira kemana Tuhan menuntun dia? Rupanya Allah menuntun Nabi Elia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Elia berjalan selama 40 hari 40 malam, hingga ia tiba di Gunung Horeb, gunung Allah, di mana ia bermalam di dalam sebuah gua. Lalu ada suara Tuhan berfirman, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Nah, dengan pertanyaan Tuhan, tentu dong Tuhan tahu sebenarnya atas pertanyaan itu. Tetapi Tuhan bertanya kepada Elia, supaya apa? Elia memikirkan situasinya saat itu. Kira-kira apa jawaban Elia dengan pertanyaan Tuhan seperti ini? "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Nah, jawaban Elia seperti ini. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Tuhan mendengarkan Elia, kemudian menyuruh Elia keluar dari gua itu. Jadi dia harus keluar dan dia berdiri di atas gunung. Mengapa Allah meminta Elia melakukan itu? Ya, Allah meminta Elia melakukan itu karena Tuhan akan lewat. Dengan cara apa? Kita lihat. Maka Elia waktu berdiri di atas gunung, ia menunggu Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit, tetapi tidak ada Tuhan di angin itu. Kemudian datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Setelah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Nah, kita mau tahu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia. Rupanya Tuhan tidak ada di angin besar, gempa, ataupun dalam api itu. Rupanya Tuhan berbicara kepada Elia dengan bisikan lembut. Ketika Tuhan berbicara kepada Elia dalam bisikan lembut, ia bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Elia menjawab seperti sebelumnya, lalu Allah memberitahu bahwa apa yang harus Elia lakukan ke depan. Nah, kira-kira apa yang harus dikerjakan dan apa tugas yang Tuhan berikan kepada Elia untuk ke depannya? Yaitu, pertama, mengurapi Hazael menjadi raja Aram, mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel, dan juga mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikan Elia nantinya. Allah membuka hati dan pikiran Elia, dan ia memberikan
harapan dan tujuan baru kepada Elia. Sebelumnya Elia menanti-nantikan Allah dengan apa? Dengan menghukum umatnya, mungkin menghancurkan Ahab atau Izebel. Itu harapan dari Elia. Tetapi Allah tidak seperti itu. Tetapi Allah berbicara kepada Elia dengan lembut. Kini Elia tahu bahwa Allah telah bekerja dengan diam-diam selama ini, mewujudkan rencananya yang sempurna bagi umatnya dengan cara yang hebat. Bisikan lembut berfirman kepada Elia, mendorong Elia untuk bertumbuh dalam mempercayai Tuhan dan juga dalam bimbingannya. Allah memiliki kabar yang baik untuk Elia. Ia membiarkan hambanya yaitu Elia, dan juga dia beritahu bahwa bukan dia satu-satunya orang Israel yang masih percaya kepada Allah. Masih ada banyak orang atau umat yang setia kepada Allah di Israel. Sekitar 7.000 orang. Nah, Allah telah memelihara suatu umat bagi dirinya, tepat di tengah Israel yang tidak taat. Dan Allah akan terus mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan umatnya. Bagi dirinya, suatu saat ia akan mengutus juru selamat yang ia janjikan, yaitu Yesus, untuk mati di kayu salib untuk menebus hukuman dosa kita, sehingga seluruh umat Allah akan diampuni. Sementara itu kita bisa melihat Allah masih memberi tugas kepada Elia, dan Allah mengutus nabi lain, Elisa, untuk membantunya. Pada saat yang tepat Allah akan menghukum mereka yang telah berpaling kepadanya. Ya, kita bisa belajar dari Nabi Elia bahwa dalam hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupannya dan dia merasa sedih dan ketakutan, ia tetap berani, dipenuhi dengan keberanian dan harapan, mempercayai Allah. Elia meninggalkan gunung Horeb dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, anak-anak, penting untuk kita ketahui bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah berhenti berjaga bahkan ketika hal-hal buruk terjadi. Jadi kita tidak usah merasa putus asa. Tuhan ingin kita bertumbuh dan belajar mempercayai Dia untuk yaitu menyediakan bagi kita dan memimpin kita dalam segala situasi. Dalam hal buruk yang terjadi, kita selalu bisa mengandalkan Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan kita, dan Ia selalu setia kepada firman-Nya. Amin. Ayat hafalan kita dari Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu memahami kebenaran firman Tuhan. Waktu hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kami, kami punya pengharapan, kami punya kekuatan, dan kami berharap pertolongan yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan yang selalu mengasihi kami, melindungi kami, menjaga kami, dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar. Tuhan pimpin setiap kami belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.